Oke, selanjutnya. Nah, ini kita masuk pembahasan inti kita ya, sistem persamaan linier. Kita tentu mengenal persamaan linier. Ya, persamaan linier adalah persamaan yang biasanya memuat variabel yang pangkatnya 1. Ya. Nah, kalau sistem persamaan linier itu bagaimana? Tentunya karena dia sistem, sehingga persamaannya itu lebih dari 1. Ya. Seperti ini contohnya. Ini adalah sebuah sistem persamaan linier, karena dia punya 3 persamaan. 1, 2, 3. Dan 3 variabel. Ingat, 3 persamaan dan 3 variabel. X1, X2, X3. Nah, untuk menyelesaikan problem seperti ini, kita tentu butuh tools atau butuh teknik ya, sehingga kita tidak terlalu susah mengerjakannya. Nah, teknik yang mujarab atau teknik yang dikenal selama ini dalam matematika biasanya kita menggunakan matriks. Jadi setiap kita bertemu dengan sistem persamaan linier, kita terlebih dahulu harus mengubahnya ke dalam bentuk matriks. Ya. Biasanya ada 3 matriks yang tersusun kalau seperti ini. Matriks pertama ini adalah matriks koefisiennya. Ya, 2, 4, min 3, 2,5, min 1, 3. Ya. Kemudian 1, 0, min 6. Kemudian matriks kedua adalah matriks variabelnya. Ya, menurun X1, X2, X3. Kemudian yang matriks ketiga adalah matriks hasilnya. 3, 5, 7. Oke, dipahami ya? Nah, kemudian untuk solusi, ya. Kalau kita punya sistem persamaan linier seperti ini, X1 plus X2 sama dengan 3, dan X1 plus 2X2 sama dengan 5, solusinya adalah ini. Ini cara membacanya adalah X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2. Bagaimana menghitungnya? Nah, hitung sendiri. Bisa ya, ini hanya matriks 2 kali 2, gampang. Oke? Nah, kadang kita akan berjumpa dengan suatu sistem persamaan linier yang tidak konsisten atau inkonsisten. Apa maksudnya, Bu? Inkonsisten itu maksudnya kita tidak bisa temukan solusi di sistem persamaan itu. Gitu. Contohnya ini. Mau diutik-utik kayak apa aja, kita nggak akan nemu X1 dan X2-nya. Gitu. Ya, itu namanya inkonsisten. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau Anda punya suatu sistem persamaan, kadang Anda juga akan bertemu dengan sistem persamaan yang solusinya tak hingga. Contohnya kira-kira seperti ini. Ya. Kalau Anda susun dia ke dalam bentuk matriks, kemudian Anda coba selesaikan, ketemunya X1-nya ini begini. Artinya A-nya itu nggak tahu. Artinya dia memenuhi untuk semua A gitu. Tidak terbatas. Jadinya dia istilahnya solusinya banyak. Solusinya banyak. Oke? Nah, kadang di SMA dulu juga kita belajar menemukan solusi dari sistem persamaan itu dengan garis, ya, dengan garis, persamaan garis. Solusinya adalah titik potongnya biasanya kan. Jadi kalau sistem persamaannya terdiri dari 2 persamaan, berarti garisnya ada 2. Kalau 3 persamaan, berarti garisnya akan ada 3. Nah, solusinya itu adalah di titik potongnya. Ya, di titik potong. Oke, apa lagi? Nah, kita masuk ke salah satu metode di dalam metode numerik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linier. Namanya adalah naive Gaussian elimination. Eliminasi Gaussian yang naif, polos gitu ya. Nah, kita akan membahas metode ini itu seperti apa, kemudian contohnya bagaimana. Oke. Untuk kalian ketahui, metode ini terdiri dari 2 step, yaitu forward elimination, kemudian backward substitution. Maksudnya adalah forward elimination ini kita mengeliminasi elemen-elemen di matriks itu
dari variabel yang paling atas, kemudian backward substitution adalah mensubstitusi nilai variabel dari yang paling bawah. Oke. Nah, kita sebelum ke metode naive Gaussian, kita harus ingat dulu OBE ya. OBE itu operasi baris elementer. OBE itu bukan dulu ya. Kalian di aljabar linier sempat belajar harusnya. Ya. Jadi Anda melakukan OBE dengan menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya untuk membentuk suatu baris baru. Jadi istilahnya merekayasa ya. Merekayasa, memanipulasi. Kemudian atau Anda bisa mengalihkan suatu baris dengan konstanta yang tak nol. Itu namanya operasi baris elementer. Gunanya apa, Bu? Gunanya ya untuk tadi. Kita mengubah suatu matriks ke matriks lain tanpa mengubah determinannya. Jadi sebenarnya matriks itu sama, hanya isi datanya saja berbeda. Supaya memudahkan kita untuk memproses ke langkah selanjutnya. Oke. Contoh. Ya, contohnya misalkan saya punya suatu sistem persamaan linear. Ya, ini ada berapa persamaan? Ada 4 ya. Kemudian ada berapa variabel? Ada 4 juga. X1 sampai X4. Nah, PR kita adalah kita ingin mendapatkan nilai X1, X2, X3, dan X4. Ya, kita di sini akan mencoba menggunakan naive Gaussian elimination. Pertama, kita harus mampu dulu membentuk si sistem persamaan ini ke dalam apa? Ke dalam bentuk matriks. Ya, seperti yang tadi yang saya contohkan ya. Matriks pertama itu adalah koefisiennya 6 min 2 2 4, kemudian 12 min 2, 12 min 8 6 10, kemudian 3 min 13 9 3, kemudian min 6 4 1 dan min 18. Kemudian matriks keduanya adalah variabelnya atau sesuatu yang belum Anda ketahui, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Dan matriks ketiganya adalah hasilnya. Ya, 16, 26, min 19, sampai min 34. Selanjutnya, kita ke step 1 adalah forward elimination. Step satunya ya. Nah, apa Bu yang dimaksud dengan forward elimination? Maksudnya adalah kita mulai dengan menghilangkan X1, ya forward ya, variabel pertama kan X1, dari persamaan 2, 3, dan 4. Ya, ingat, kalau sudah bilang persamaan berarti Anda mandangnya baris. Ya, kalau ngomong variabel, berarti Anda mandangnya kolom. Jadi ingat, hati-hati di sini. Ini adalah persamaan, ini adalah variabel. Jadi kalau saya tunjuk begini, berarti ini adalah X1 semuanya, ini adalah X2, ini adalah X3, ini X4. Oke. Nah, hati-hati. Untuk dapat menyelesaikan forward elimination, saya harus sedikit mengubah bentuk matriks ini ke dalam bentuk matriks augmented. Ya, jadi saya tiadakan dulu X1, X2, X3, X4-nya. Matriks ini saya tiadakan dulu supaya mudah menghitungnya menjadi bentuk ini. Oke, ini sebenarnya garis, tapi karena di equation-nya saya tidak bisa temukan, sehingga saya wujudkan ke dalam titik-titik aja. Ini namanya augmented matrix ya. Nah, yang di sebelah kiri adalah matriks koefisiennya, kemudian yang di sebelah kanan adalah matriks hasilnya. Ya, kalau saya menuliskan B berarti ini baris. Kalau B2 berarti baris 2. Kalau B1 berarti baris 1. Oke, sekarang kita ingin menghilangkan apa? Alhamdulillah. Kita ingin menghilangkan X1 dari persamaan 2, 3, 4. Berarti kita ingin menghilangkan ini ya dari persamaan 2, 3, 4. Oke, hati-hati. Hilangkan itu maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah dibuat 0. Oke, dibuat menjadi 0. Nah, bagaimana melakukannya? Tentunya dengan OBE, operasi baris elementer.
Nah, baris kedua ini kita kenakan dengan operasi B2 minus 2 kali B1. Jadi, Anda mengalihkan baris 1 ini 2 kali, gitu ya. Dan kemudian menjadi pengurang dari B2. Sehingga ini kan 12 dikurangi 2 kali 6, berarti sudah hasilnya 0. Bu, baris pertamanya apakah berubah? Tidak, karena kita tidak operasikan apa-apa di baris 1 ya. Yang kita operasikan adalah di baris 2. Oke, baris 1 tetap tidak diutik-utik. Ya. Kemudian min 8 minus 2 kali min 2. Oke. Min 2 kali min 2 berapa? 4. Berarti min 8 plus 4 adalah hasilnya min 4. Dan seterusnya. Oke, ingat, kalau Anda mengoperasikan matriks, itu harus dioperasikan sesuai lokasinya. Ya. Kalau Anda mengoperasikan baris 2 misalkan di elemen yang ini, berarti ini kan dikurangi 2B1. Maksudnya berarti dikurangi dengan yang di atasnya. Jangan Anda kurangi dengan 6. Tidak cocok alamatnya, oke? Begitu juga dengan ini, 6 dikurangi dengan yang sini, gitu. Ya, oke. Dan seterusnya hingga didapat baris ini, 0, min 4, 2, 2, min 6. Ya, jadi ini baris 2 yang baru. Oke, tidak lagi memakai yang ini. Selanjutnya, untuk baris 3, Anda kurangkan dengan setengah B1. Ya, contoh, 3 dikurangkan dengan setengahnya 6. Ya, 6 kali setengah atau 6 dibagi 2 itu adalah 3. Berarti 3 dikurang 3, 0. Oke. Kemudian minus 13 dikurangi setengahnya 2. Min 2, maaf. Jadi minus 13 plus 1. Jadinya minus 12. Dan seterusnya sampai didapat baris 3 yang baru. Bu, ininya juga apa dikurangkan elemen ini? Iya. Jadi minus 19 dikurangi setengah dari 16. Jadi minus 19 dikurangi 8. Hasilnya minus 27. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya baris keempat. Ya, baris keempat itu kita jumlahkan dengan baris pertama. Supaya dia 0. Jadi minus, Bu, kenapa nggak dikurangi? Karena kalau kita kurangi, dia tidak akan 0, dia justru akan, coba, min 6, min 6. Jadinya min 12 gitu. Jadi supaya 0 kita jumlahkan. Min 6 ditambah 6. 0 gitu ya. Kita akan, target kita kan menghilangkan X1 dari ini ya. Dan seterusnya sampai sukses kita mendapatkan matriks baru, yaitu ini. Ya. Kemudian langkah kedua, hilangkan X2 dari persamaan 3 dan 4. Oke, mana persamaan 3 dan 4? Adalah ini dan itu. Oke, 3 dan 4. X2 yang mana? X2 adalah di kolom kedua. Hilangkan X2 dari persamaan 3 dan 4. Jadi tugas kita adalah mengenolkan ini. Bagaimana operasinya? Operasinya adalah dengan di baris 3 ini kita kurangkan dengan 3 kali B2. Ya. Min 12 minus 4 kali 3. Jadinya 0. Dan seterusnya. Oke. Anda harus teliti mengoperasikan ini. Kalau manual ya. Anda harus teliti karena salah satu aja Anda akan salah semua. Begitu ya. Karena ini elemen-elemen di matriks satu kesatuan nanti kalau dioperasikan. Oke. Kemudian yang baris keempat, ya, kita kurangkan baris 4 dengan setengah B2. Jadi 2, ditambahkan ya. 2 ditambah setengah dari minus 4, jadinya 0. Oke. Dan seterusnya. Ya, didapatlah matriks baru yaitu ini. Kita sudah berhasil menghilangkan X1 dari persamaan 2, 3, 4 dan menghilangkan X2 dari persamaan 3 dan 4. Sekarang yang terakhir adalah kita menghilangkan X3 dari persamaan 4. X3 itu mana? Ini, ya. Persamaan 4 itu mana? Ini. Jadi ini, kita menghilangkan ini. Caranya adalah
kita operasikan B4 dikurangkan dengan 2 kali B3. Oke. 4 minus 2 kali 2. 4 dikurangkan 4, jadinya 0. Dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah step pertama, forward elimination. Kita sudah sukses menjadikan dia matriks, apa ini? Matriks diagonal, matriks segitiga atas. Ya, jadi bagian bawahnya udah 0 semua, tinggal menyisakan elemen-elemen yang dari diagonal ke atas. Oke, sekarang waktunya beranjak ke step kedua, yaitu backward substitution. Jadi berdasarkan matriks yang ini, kita tahu bahwa ini adalah sebenarnya minus 3x4 gitu kan, sama dengan minus 3 kalau kita berkaca pada susunan yang ini. Oke, kan tinggal ini tadi, minus 3 tadi kan, x4 sama dengan min 3. Nah, backward substitution itu artinya kita mendapatkan x4 dulu, baru setelah itu x3, x2, dan x1. Jadi backward, ya, mundur. Berdasarkan matriks tadi, kita bisa tulis ini. Minus 3x4 sama dengan minus 3. Jadi x4-nya adalah 1. Lagi, 2x3 minus 5x4 sama dengan minus 9. Ya. 2x3 ya, minus 5x4 sama dengan min 9. Oke, maaf. Sama dengan min 9. Ya. X4-nya udah tahu, kita substitusi ke sini. Ya, 1. Maka didapat 2x3 sama dengan min 4. Kenapa min 4, Bu? Ya, karena min 9 ditambah 5. Ya, pindah ruas 5-nya sama dengan min 4. X3-nya ketemu, negatif 2. Ya. Alhamdulillah. Kemudian di baris kedua, kita punya apa? Ini. Minus 4, 2, 2. Ya, minus 4, 2, 2. Oke. Minus 4, 2, 2. Minus 4x2 plus 2x3 plus 2x4. Sama dengan negatif 6. Sama dengan negatif 6. Nih. Ya. Kita sudah tahu x4 dan x2. Kita substitusikan di sini. Maaf, kita sudah tahu x4 dan x3. Kita substitusikan, x3-nya adalah negatif 2, x4-nya adalah 1. Didapatkan minus 4x2 sama dengan minus 4. X2-nya adalah 1. Ya, dan seterusnya, di baris pertama kita dapat ini 6 min 2, 2, 4. 6 min 2, 2, 4. Ya, sama dengan 16. Ya, ini sama dengan 16. Disubstitusikan semua nilai x4, x3, dan x2. 1 min 2, 1. Ya, sehingga diperoleh x1-nya sama dengan 3. Udah selesai. Sehingga kita bisa dapatkan x1-nya itu adalah 3, x2-nya 1, x3-nya negatif 2, dan x4-nya 1. Untuk sistem persamaan ini. Ya. Demikian, semoga materi hari ini bisa membantu kalian dalam belajar menemukan solusi dari sistem persamaan linier, ya, dengan metode naive Gaussian elimination. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.